kita tidak bisa pungkiri ya dok, namanya obat pasti ada efek samping juga nih yang mengikut, apalagi ganja nih dok. Apa ya dok kalau misalnya ternyata dilegalkan, efek sampingnya yang mungkin akan terjadi? Jadi memang untuk yang pertama aspek legal belum ada. Yang kedua efek samping. Penelitian-penelitian yang kita sudah olah nih, bahwa 90% pasien-pasien yang diberikan kanabinoid itu efek sampingnya cukup besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Podcast IDAI, teman sejawat, serta ayah bunda di seluruh tanah air. Senang sekali siang hari ini saya, Dr. Andina Nirmala, spesialis anak, akan menemani teman-teman untuk berbicara langsung dengan narasumber yang sangat ahli di bidangnya membicarakan topik yang sedang hangat di masyarakat, yaitu mengenai penggunaan ganja medis untuk terapi palsi serebral. Siang ini kita kedatangan Dr. Ahmad Rafli, spesialis anak, di studio Podcast IDAI. Selamat siang dok. Selamat siang. Assalamualaikum dokter, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, kita senang sekali nih dok kedatangan dokter sini untuk bicarakan topik yang lagi viral nih dok. Nah kita akan tanya-tanya dan pas nih dok ke Dr. Ahmad Rafli, apa sih sebenarnya palsi serebral itu dan apakah memang ganja medis ini merupakan salah satu opsi pengobatan untuk palsi serebral? Sebenarnya pasien yang berada di berita itu ya dok, apa sih dok yang diderita cerebral palsy itu apa sih dok? Iya betul sekali, jadi saking banyaknya informasi dari media atau dari sumber-sumber yang mungkin kita harus luruskan, pertama kali yang harus tahu sebenarnya itu adalah palsi serebral itu apa. Dan itu memang sering terjadi pada anak, sekitar 1-3 per 100.000 kelahiran. Itu biasanya itu ada yang namanya palsi serebral. Nah, palsi serebral itu adalah gangguan, jadi kelihatan ya anak-anak palsi serebral itu gangguan postur atau bentuk tubuhnya, juga gangguan motorik atau geraknya, yang memang itu menetap, dan itu terjadi tidak memburuk tiba-tiba, jadi itu ada disebutkan non progresif, artinya ya kalau sudah terkena, jadi akan seperti itu gitu. Dan itu kenapa? Nah, ini dia nih ibu-ibu, bapak-bapak, disebabkan oleh adanya masalah-masalah pada saat otak anak sedang berkembang. Mulai dari kapan? Mulai dari dalam kehamilan, mulai dari saat hal lahir, atau mulai dari anak itu selama periode anak. Jadi yang di literatur itu dikatakan memang namanya adalah golden period, itu 2 tahun pertama otak anak itu kan berkembang sangat baik. Oleh karena itu mulai adanya masalah-masalah di situ itu menyebabkan anak bisa melakukan gangguan namanya palsi serebral. Kok lihat deh anak-anak dengan palsi serebral itu ada yang memang pakai kursi roda, ada yang bisa berjalan dengan tapi dibantu. Itu memang nanti kita akan bahas itu dari ada namanya derajatnya. Apa sih yang paling sering yang menyebabkan palsi serebral ini? Yang pertama adalah kelahiran prematur. Kelahiran prematur itu memang salah satu yang menyebabkan banyak anak palsi serebral saat ini. Yang kedua, berat bayi lahirnya rendah. Nah, terus nanti ada faktor-faktor yang lain yang kita akan bahas bersama. Baik, sangat jelas dok. Jadi memang banyak sekali ya dok penyebab dari palsi serebral ini ya dok, dan tergantung dari kapan proses tersebut terganggu ya dok ya, proses dari perkembangan otak. Jadi apa aja tuh dok? Tadi kan mungkin dokter sudah menyebutkan ya dok, 2 diantaranya akibat dari kelahiran prematur sama adanya pertumbuhan janin yang terganggu. Ada penyebab lain nggak ya dok? Jadi kadang-kadang kalau kita melihat seorang anak lahir, terus kita tanya ke orang tuanya, tiba-tiba anaknya bilang, kok anak saya kok kaku ya dok, selama 3-6 bulan, terus kaku, terus anaknya juga nggak bisa mencapai usia perkembangannya, misalnya 6 bulan harus sudah bisa duduk, tapi dia masih letoy gitu, masih ada kepalanya jatuh ke belakang, atau kok kayak anak saya kayak lemes sekali. Nah itu banyak faktornya. Yang pertama adalah bisa saja pada masa perkembangan otak anak yang sangat emas itu adalah pertama bisa saja infeksi. Sering sekali kita lihat bayi-bayi lahir, kemudian
ada gangguan, ada infeksi berat yang memerlukan misalnya perawatan di rumah sakit selama 2-3 minggu yang kita namakan adalah misalnya meningitis. Yang kedua, anak lahir, terus karena pertolongan yang tidak baik, itu kadang-kadang suka ada yang namanya hipoksia, artinya kurang oksigen. Nah, ini juga mempengaruhi dari terjadinya nanti ke depannya palsi cerebral. Itu yang ketiga apa? Bisa aja ada sesuatu di otaknya, misalnya pendarahan otak, ya misalnya anaknya nggak suntik vitamin K waktu lahir di mana di daerah terpencil. Kemudian nanti setelah itu anaknya pendarahan otak, terus menyebabkan anaknya terlambat berkembang. Lalu apalagi ada juga yang namanya bawaan. Tapi memang sejauh ini yang paling utama yang dua tadi, itu adalah kelahiran bayi prematur dan juga yang kedua kelahiran bayi berat, lahir bayi rendah. Maka dari itu tugas kita nih sebagai dokter anak ini untuk mengedukasi dengan masyarakat untuk mengenai hal ini. Baik, jadi cukup banyak ya dok ya. Lalu tadi kan sempat disebutkan juga ya dok, yang paling sering antara dari sekian banyak penyebab itu adalah prematur dan berat lahir yang rendah. Jadi sebenarnya bisa nggak ya dok kita mendeteksi lebih awal gitu, atau kita memperkirakan sepertinya anak ini nantinya akan terjadi palsi cerebral? Tuh. Yang pertama, sebagai seorang dokter yang baik adalah kita melakukan serangkaian pemeriksaan yang baik. Yang dinamakan adalah anamnesis wawancara. Wawancara dulu keluarga atau orang tuanya, bagaimana perjalanan kelahiran dari anak ini. Kita cari faktor resiko satu demi satu. Apakah memang, anak ini ada kurang oksigen di waktu lahir. Atau ternyata ada kejang, kemudian ada infeksi di otak. Atau ternyata anak ini ada pendarahan di otak. Atau memang lahirnya berat bayinya kecil sekali, misalnya lahirnya di bawah 1000 gram. Nah, itu kita harus melakukan pemeriksaan itu dulu, anamnesis. Kalau kita sudah menemukan itu pada saat anak itu, atau bisa saja pada saat ibunya hamil, ibunya juga ada gangguan sirkulasi, misalnya ibunya ada sakit-sakit berat atau sempat syok, nah itu harus kita tanyakan. Setelah kita tanyakan, yang kedua adalah kalau misalnya ada faktor risiko tersebut pada saat lahir, kadang-kadang untuk mendiagnosis anak CP itu tidak mudah pada saat awal-awal di bawah 1 tahun pertama. Biasanya itu pada 1-2 tahun atau di atas 2 tahun. Kita udah mulai lihat nih anaknya udah mulai kaku. Kemudian kok ada lagi tipe palsi cerebral yang lemes. Anaknya kok kayak nggak punya tulang gitu ya, lemes gitu ya. Terus yang ketiga, kok kepalanya kecil. Nah itu lebih mudah. Tapi biasanya kalau awal-awal pertama itu agak sulit. Oleh karena itu memang sejak yang terbaru pada deteksi dini CP adalah kita harus mencurigai dari anamnesis, pemeriksaan fisik. Kalau misalnya memang resiko tinggi kita nggak yakin dia CP, misalnya anaknya, anak ini kok nggak jelas ya faktor resikonya, atau jelas faktor resiko tapi masih nggak kelihatan, masih aktif anaknya, kita bisa melabel menjadi anak dengan faktor resiko tinggi CP. Jadi dalam tanda kutip, kenapa itu lebih baik? Karena kenapa kita akan memantaunya dengan baik dan kita akan melihat kondisi anak itu dengan lebih teliti, lebih seksama dan juga lebih intens. Sehingga bisa diberikan tata laksana lebih awal lebih juga awal, ya dok ya, betul. kalau memang baik. Ya. Lalu dok, tadi dokter juga sudah menyebutkan dan saya juga sempat melihat juga nih dok, beberapa pasien yang menderita palsi cerebral itu memang memberikan gambaran yang beda-beda ya dok. Ada yang memang sama sekali tidak bisa bergerak, harus di kursi roda, ada yang berbeda, hanya lemas saja. Nah, apakah memang cerebral palsy atau palsi cerebri ini mempunyai tingkat keparahan dari penyakit ya? Baik. Nah, ini dia yang memang harus dilakukan oleh dokter anak yang terlatih, atau kalau dalam lebih spesifik lagi adalah dokter anak subspesialis neurologi. Dan memang derajatnya ini saat ini klasifikasinya cukup banyak di dunia. Tapi ada namanya satu klasifikasi yaitu GFMS ya, GFCFS itu yang untuk benar-benar melihat derajat 1 sampai derajat 5. Artinya adalah itu melihat bahwa tingkat kemandirian dari anak, terus juga posturnya anak yang CP tersebut, kemudian aktivitasnya apakah bisa atau tidak, itu ada derajat 1 sampai 5. Yang paling mudah, biasanya hampir 90% anak gejala awal CP bisa kita lihat, misalnya refleks primitifnya menetap.
Misalnya tadinya anak usia 5 bulan kok masih menggenggam ya anaknya kan harusnya 5 bulan itu sudah mulai membuka tangannya. Nah itu satu hal yang mungkin tanda awal. Lalu yang kedua dia nggak bisa mencapai perkembangan motorik sesuai dengan usia. Nah oleh karena itu pentingnya nih mama dan papa 1 bulan sekali ke dokter anak untuk dilihat perkembangannya, baik perkembangan motorik, perkembangan personal sosial, bahasa, dan lain terutama motorik ya, untuk lihat apakah memang anak saya ke arah CP. Apalagi dengan ada riwayat yang saya bilang tuh, riwayat yang memang membuat otak itu mengalami cedera, sehingga memang harus benar-benar kita pantau lebih baik. Tuh. Ya, sangat jelas dok. Berarti dok, kalau ada pertanyaan nih dok, apakah pasien dengan palsi cerebri ini bisa tumbuh mandiri dan beraktivitas normal ke masyarakat tergantung dari derajatnya itu ya dok ya? Sejauh ini yang di penelitian terakhir ya tahun 2022 mereka mengumpulkan semua pasien CP yang anak, ada yang sampai 20 tahun. Ada anak CP ya cerebral palsy yang motoriknya saja bermasalah tapi kognitifnya baik, itu ada. Dan ada juga memang anak yang memang tergantung sekali berdasarkan derajat yang tadi yang 1 sampai 5 ya, itu biasanya itu harus di kursi roda dan harus ditangani oleh multidisiplin, artinya bukan dokter anak saja. Nah itu yang mungkin CP yang cukup berat. Jadi nggak menutup kemungkinan, makanya deteksi dini penting. Ya gitu. Baik dok. Berarti dok, kalau kita kembali ke masalah yang jadi viral ini dok, kan ibu tersebut memiliki anak yang mengalami palsi cerebri, kemudian mendengar kabar dari temannya nih dok, yang sembuh akibat diberikan ganja medis. Nah sebenarnya apa sih dok pengobatan dari palsi cerebri ini, dan apakah memang ganja medis ini salah satu opsinya? Baik, saya jelaskan dulu ya untuk pengobatan dari palsi cerebral. Palsi cerebral itu bisa diikuti dengan berbagai macam penyakit penyerta atau namanya komorbid, ya. Epilepsi, kemudian bisa juga anaknya spastisnya hebat, kaku sekali ya. Penyakit-penyakit yang lain misalnya pneumonia berulang atau infeksi paru-paru berulang. Oleh karena itu tiap-tiap anak berbeda untuk penanganan palsi cerebral tergantung tadi dari perjalanan penyakit anaknya, derajat keparahannya, yang itu yang nanti memerlukan penata laksanaan multidisiplin. Artinya adalah karena gangguan si palsi cerebral ini atau CP ini adalah motorik dan juga biasanya memengaruhi organ-organ lain dari napas, saluran cerna, kemudian gerak, terus kemudian juga nutrisinya, gizinya biasanya nggak bagus. Jadi kita ada tim khusus di rumah sakit yang memang besar dan juga rumah sakit yang cukup baik, timnya multidisiplin. Dokter anak, dokter rehabilitasi medik, dokter anak pun banyak nih, subspesialis neurologi, gizi, respirologi, gastro atau bagian pencernaan, banyak endokrin dan lain-lain. Kemudian kenapa butuh rehab medik? Untuk melakukan fisioterapi dan penilaian dari derajat keparahannya juga kita kerjasama dengan rehabilitasi medik. Mereka akan membuat program untuk supaya anak itu bagus posturnya, bisa bergerak paling tidak mendekati usia perkembangannya, anaknya nyaman, mandiri, yang itu adalah tujuan akhir yang kita ingin capai. Lalu yang ketiga apa? Kita bisa bekerja sama dengan ortopedi atau bedah ortopedi kalau misalnya memang nanti ada masalah tulangnya. Lalu yang keempat apalagi? Kita kerjasama dengan misalnya dengan fisioterapis juga harus kita libatkan. Psikologi juga kita libatkan karena kita merupakan satu tim. Biasanya anak-anak dengan CP misalnya sudah cukup besar itu kita harus pendampingan mengenai bagaimana aspek dari jiwaannya juga seperti apa. Itu yang ini. Dan yang tadi masalah ganja medis. Ganja medis yang saat ini sedang sebenarnya itu ganja medis itu bahasa awamnya. Tapi yang memang diteliti di dunia penggunaan ganja medis yang dinamakan adalah cannabinoidnya. Cannabinoid namanya.
Nah, itu yang sudah kita telaah dari Unit Kerja Koordinasi Neurologi IDAI sudah melakukan telaah dengan baik mengenai apa sih efek atau kegunaan dari ganja medis. Nah, itu nanti ada dua. Yang pertama pada si cerebral palsy, pada spastisnya atau kakunya. Ya, jadi kaku. Terus yang kedua adalah pada gangguan tidur. Dari yang kita sudah lakukan telaah dengan baik, jadi kita sudah juga IDAI juga sudah merapat dengan tim untuk telah itu kita lakukan namanya evidence based medicine ya. Jadi kita melakukan dengan melihat literatur terbaru dan terbaru dan berhubungan dengan kasus dengan cerebral palsy. Ternyata dari yang kita temukan itu kita masih tidak dianjurkan penggunaan cannabinoid ini baik untuk mengurangi spastisnya pada cerebral palsy atau mengurangi gangguan tidur pada cerebral palsy. Satu lagi ada juga dengan epilepsi. Tapi epilepsi nanti kita akan bahas mungkin tidak berhubungan dengan cerebral palsy atau nanti yang lain. Jadi jangan kita harus benar-benar hati-hati penggunaan cannabinoid ini. Kenapa? Karena satu pada anak-anak pada studi literatur yang kita lakukan itu belum ada bukti yang kuat untuk penggunaan ini, terutama pada dua, spastisitas dan juga pada gangguan skor tidur pada anak cerebral. Baik dok, terkait dari berarti cannabinoid ini ya dok, bahan aktif dari si ganja ini ya dok ya, yang diteliti dan digunakan memiliki efek terhadap berbagai masalah klinis yang muncul akibat palsi cerebral itu ya dok? Ya, atau komorbidnya ya. Komorbidnya. Lalu apakah memang cannabinoid atau ganja ini memang sudah digunakan dok kalau di negara lain? Jadi sejauh ini cannabinoid itu digunakan secara terbatas misalnya di negara Thailand ya. Di luar negeri ya saya lihat di beberapa literatur itu pun untuk efektivitas ataupun untuk penggunaan pada kasus-kasus epilepsi pada anak ataupun pada kasus cerebral palsy untuk mengurangi skor untuk spastisitasnya atau gangguan itu masih belum bisa digunakan. Kenapa? Karena memang ada studi literatur yang telah dilakukan untuk cannabinoid misalnya pada penyakit komorbid yang epilepsi ini kan cerebral palsy ini kan biasanya disertai dengan epilepsi. Nah, ternyata memang pada sindrom-sindrom tertentu itu bisa digunakan, tapi tidak pada cerebral palsy. Jadi sindrom-sindrom khusus yang memang menggunakan cannabinoid ini, yang perlu digarisbawahi, cannabinoid untuk epilepsi misalnya pada sindrom Dravet, tuberous sclerosis, atau yang sindrom epilepsi yang berat yang dinamakan itu adalah Lennox-Gastaut, bukan merupakan terapi utama, tapi adalah terapi tambahan atau add-on. Ini menjelaskan bahwa belum merupakan standar penggunaan dari cannabinoid ini untuk misalnya, buat epilepsi bisa, tidak. Tapi masih obat anti epilepsi yang selama ini sudah dibuat, sudah ada konsensusnya, itu menjadi terapi standar. Kadang-kadang salah kaprah, artinya adalah, kan penggunaan ganja kan lebih, saat ini kan lebih misalnya lebih mudah misalnya untuk mengurangi epilepsi, itu salah. Jadi ini saya tegaskan di sini, kami Wakil Neurologi IDAI menegaskan bahwa penggunaan cannabinoid baik pada pasien epilepsi yang tidak dengan sindrom tertentu yang memang hanya sebagai terapi add-on atau tambahan itu tidak diperbolehkan. Artinya adalah belum ada aspek legal, belum ada literatur yang memang mendukung, apalagi yang tadi digunakan untuk CP, untuk mengurangi spastisnya atau untuk mengurangi gangguan tidurnya. Tidak boleh dilakukan untuk saat ini, karena memang sedikit sekali bukti-bukti yang mendukung hal tersebut. Jadi memang rekomendasinya belum ada karena memang buktinya belum banyak ya dok. Belum banyak. Nah, satu lagi efek sampingnya. Ya, itu juga pertanyaan berikutnya dok. Ya, betul. Efek sampingnya nih dok, karena kan kita tidak bisa pungkiri ya dok, namanya obat pasti ada efek samping juga nih yang mengikut, apalagi ganja nih dok. Apa ya dok kalau misalnya ternyata dilegalkan
efek sampingnya yang mungkin akan terjadi? Jadi memang untuk yang pertama aspek legal belum ada. Yang kedua efek samping. Penelitian-penelitian yang kita sudah olah nih, bahwa 90% pasien-pasien yang diberikan kanabinoid itu efek sampingnya cukup besar. Mulai yang pertama ya, tidak dipungkiri kejarnya makin bertambah. Yang kedua, gangguan fungsi hati, fungsi ginjal. Yang ketiga, infeksi. Lalu yang keempat adalah kondisi anaknya tidak memperbaikan atau makin memburuk. Maka dari itu ya, harus hati-hati dalam penggunaan kanabinoid ini atau ganja istilah awal ganja medis ini untuk obat-obatan khususnya pada anak dengan serebral palsi atau yang berkebutuhan khusus. Betul, apalagi kita di negara dengan populasi muslim yang besar ini ya dok. Betul. Ya. Bagaimana ya dok dengan halal haramnya? Artinya juga belum dibahas ya dok. Betul. Jadi untuk halal haram, aspek legal itu masih butuh pembicaraan dari ahli-ahli yang terkait. Gitu. Jadi kita tidak boleh langsung memperbolehkan gitu. Jadi harus ada aturan-aturan. Baik dokter, tidak terasa nih dok, ternyata waktunya udah sampai ke penghujung acara nih dok. Ya? Kita sangat senang sekali nih dok, tadi banyak sekali asupan yang diberikan oleh dokter Rafli. Sebelum dokter Rafli memberikan kata akhir atau penutup ya dok, atau take home message buat para sejawat dan ayah bunda di rumah, izinkan saya untuk sedikit merangkum ya dok, bahwa palsi cerebral ini merupakan sebuah penyakit akibat gangguan dari pembentukan otak ya dok, bisa dari masa dalam kehamilan atau 2 tahun pertama kehidupan. Dan penyebabnya sangat banyak, tapi paling banyak adalah akibat dari kelahiran prematur ataupun kelahiran dari bayi dengan berat lahir yang rendah. Nah, ganja medis atau kanabinoid ini sendiri belum merupakan terapi standar untuk palsi cerebral ini ya dok. Dan kalaupun iya, merupakan terapi tambahan untuk beberapa penyakit lain dari palsi cerebral ya dok, dengan sindrom-sindrom yang belum juga menjadi terapi standar yang direkomendasikan. Kenapa belum direkomendasikan adalah akibat dari bukti-bukti yang belum tegak juga ya dok, belum tegak dan banyak sekali efek samping yang bisa muncul akibat penggunaan dari kanabinoid. Silakan dok untuk memberikan kata akhir atau take home message buat ayah bunda dan teman sejawat di rumah. Baik. Take home message pertama adalah yang berhubungan dengan palsi cerebral. Apabila setelah anak ibu atau bapak didiagnosis dengan palsi cerebral, jangan berkecil hati. Ketemu kita ya dokter anak atau memang ke dokter terdekat untuk dilihat apakah memang palsi cerebral ini derajatnya kita tentukan dulu ya. Dan yang kedua adalah bisa dicegah palsi cerebral ini. Pertama kehamilan yang baik, kemudian kontrol teratur kehamilan yang baik untuk mencegah kelahiran bayi prematur atau berat bayi itu sangat penting ya. Karena dua ini yang menjadi yang utama. Lalu yang ketiga adalah karena palsi cerebral ini memang satu hal yang masih sering terjadi di masyarakat kita ketemu di sehari-hari, itu memerlukan penata laksanaan multidisiplin. Jadi kadang-kadang itu yang membuat orang tuanya itu semangatnya itu kita harus tetap bantu untuk semangat terus untuk mencapai fungsi motorik anak yang optimal. Nah, oleh karena itu 2 tahun pertama kehidupan seorang anak merupakan periode emas. Jadi optimalkan nutrisinya, pantau tumbuh kembangnya dengan baik, imunisasi lengkapi, dan jangan lupa pemantauan yang baik untuk anak-anak kita semua. Yang mengenai kanabinoid, sekali lagi saya tekankan adalah belum ada bukti yang kuat untuk penggunaan kanabinoid baik pada anak-anak dengan cerebral palsi untuk mengurangi spastisitas atau kaku atau juga untuk mengurangi gangguan tidur, juga pada sindrom-sindrom epilepsi tertentu yang tadi saya sebutkan. Jadi kalau orang tua mendapatkan informasi-informasi yang kira-kira benar apa tidak, segera konsultasikan ke dokter terdekat atau dokter anak terdekat, atau bisa buka website IDAI atau misalnya bertanya kepada tenaga ahli yang memang berkompeten dalam bidangnya, terutama adalah bidang ilmu kesehatan anak. Ya, itu pesan dari saya. Baik, terima kasih banyak Dr. Ahmad Rafli atas waktunya, kesempatan, sama-sama, dan ilmu yang diberikan. Pasti saya yakin akan sangat bermanfaat bagi teman sejawat, kemudian ayah bunda di rumah semua.
Saya ingatkan kembali kepada teman sejawat, ayah bunda, jika memang merasa sama seperti saya nih bermanfaat sekali ilmunya dan diskusi kita pada siang hari ini, jangan lupa untuk di-like, kemudian dibagikan sebanyak-banyaknya video ini, lalu subscribe juga ke YouTube idai_TV. Jangan lupa juga untuk mengikuti kita di podcast agar ayah bunda dan teman sejawat tidak ketinggalan nih akan info-info menarik lainnya nih, topik-topik menarik lainnya yang dibahas tentu saja oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia, yaitu bidang narasumber yang ahli di bidangnya. Akhir kata, saya Dr. Andina Nirmala, spesialis anak, sebagai moderator diskusi kita siang ini undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan yang tidak berkenan. Sampai jumpa lagi di podcast IDAI berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.